Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sedikit mengenai tata cara pengajuan nomor NUPTK. Sama-sama kita ketahui yang mana seorang tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan sangat memerlukan yaitu yang namanya nomor NUPTK. Itu NUPTK. Kriteria calon penerima NUPTK ini, persyaratan ini ataupun kriteria ini saya kutip dari media sosial Kemendikbud. Ini persyaratan ini ataupun kriteria ini saya ambil dari situs media sosial Kemendikbud yang dibagikan pada hari Senin malam. Itu kriteria calon penerima NUPTK. Yang pertama yaitu pendidik dan tenaga kependidikan dalam kurung PTK terdata aktif dalam pendataan Dapodik. Ini yang pertama, yaitu kita terdaftar di Dapodik. Yang kedua, belum memiliki NUPTK. Yang ketiga yaitu bertugas di satuan pendidikan yang memiliki nomor pokok sekolah nasional. Yaitu yang ketiga ini kita terdata di sekolah yang sudah memiliki NPSN ataupun nomor pokok sekolah nasional. Yang keempat yaitu nomor induk kependudukan ataupun NIK kita dan data PTK yang tercatat pada Verval PTK di laman https://vervalptk.kemdikbud.go.id sudah valid di Dukcapil, yaitu data kita NIK dan lain-lainnya sudah terdata di situs Verval PTK dan sudah valid dicocokkan dengan data Dukcapil. Ini kriteria calon penerima NUPTK. Ini persyaratan ini ataupun kriteria ini saya kutip dari media sosial Kemendikbud. Ini kriterianya. Kalau persyaratan untuk pengajuan NUPTK ataupun persyaratan calon penerima NUPTK, ini file diunggah pada laman https://vervalptk.kemdikbud.go.id. Ini biasanya diunggah ataupun diupload oleh operator sekolah ataupun bisa juga di operator dinas pendidikan kabupaten kota. Ya, ini calon penerimanya yaitu yang nomor 1 memiliki ijazah dengan kualifikasi pendidikan terakhir sesuai dengan PTK yang diampu di satuan pendidikan, yaitu kita memiliki ijazah sesuai dengan mata pelajaran yang kita mengajar. Contohnya kita mengajar di mata pelajaran matematik, kita harus memiliki yaitu ijazah yang matematik. Yang kedua yaitu memiliki surat penetapan ataupun keputusan pengangkatan dan penugasan disesuaikan satuan pendidikan negeri ataupun swasta, yaitu kita memiliki surat pengangkatan ataupun surat diangkat sebagai guru di satuan pendidikan. Kalau di negeri ya di negeri, kalau di swasta ya di swasta, sesuai dengan SK kita dan yang terdata di Dapodik. Itu dicocokkan. Ini persyaratan ini ataupun hal-hal yang perlu diunggah di Verval PTK Kemendikbud, yaitu ini bisa diunggah oleh
operator, nanti kita bisa mencari informasi kepada operator apa-apa saja yang perlu diunggah di vervalptk.kemendikbud.go.id, dan bisa dibantu juga oleh operator dinas dan operator sekolah. Akan lebih mudah yaitu kita konsultasi dengan operator sekolah. Karena kalau kita lihat di sini persyaratan untuk penerima NUPTK ini yaitu sangat mudah. Yang mana sering kita dengar keluhan-keluhan daripada guru-guru yang belum memiliki NUPTK, bisa kita lihat ini. Ini dari situs media sosial Kemendikbud ini. Ini banyak yang komentar yaitu cara untuk mendaftarnya bagaimana Pak? Tolong dijelaskan, ataupun apakah lewat dapodik atau bagaimana? Ini ada yang menjawab yaitu vervalptk. Ini ada yang kasih solusi yaitu lewat operator sekolah, nanti diupload berkasnya. Kalau operator sekolah kesulitan, bantu upload, segera konsultasi ke kantor dinas bagian NUPTK. Saya beberapa bulan lalu ngajuin, alhamdulillah nggak sampai seminggu keluar nomor NUPTK. Padahal TMT sudah dari 2016 lalu. Karena ada kendala terus minta solusi ke dinas. Ini banyak kita lihat yaitu kalau masalah NUPTK banyak yang mengeluh karena kadang sebagian kita ada juga yang salah mendapatkan informasi sehingga merasa sulit terhadap pengurusan nomor NUPTK ini. Maka kita harus berpedoman kepada situs yang resmi dan informasi yang resmi dari Dinas Pendidikan. Akan tetapi kalau sudah jelas seperti ini disampaikan di media sosial Kemendikbud, yaitu cara-cara pengajuan NUPTK dan kriteria calon penerima NUPTK. Akan tetapi akan lebih mudah lagi kalau Kemendikbud menyediakan laman untuk pengajuan NUPTK secara mandiri. Karena kalau kita tergantung kepada orang lain, contohnya kita harus memerlukan bantuan operator sekolah ataupun operator dinas. Menurut saya itu terasa sulit juga, karena sebagian operator, tidak semua operator menyampaikan informasi sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya di sini tidak disebutkan harus memiliki masa kerja 2 tahun, karena sebagian informasi yang kita dapatkan ada juga yang menyatakan yang mana kalau pengajuan nomor NUPTK-nya harus ada masa kerja 2 tahun baru bisa pengajuan. Itu informasi yang kita dapatkan dari guru-guru yang sudah mengusulkan. Informasi tersebut betul atau tidak kita juga tidak tahu, karena yang kita dapatkan informasi di situs media sosial Kemendikbud hanya ini, yaitu terdata di dapodik, belum pernah memiliki NUPTK, dan bertugas di sekolah yang sudah ada nomor MPSN dan NIK-nya data itu sudah sesuai dengan di Dukcapil. Informasi lain belum pernah kita dapatkan. Itu terserah bagaimana cara kita mencari informasi kebenarannya di Dinas Pendidikan. Itu akan lebih cocok kita mendatangi operator yang ada di Dinas Pendidikan. Kita tanya persyaratan apa saja yang harus kita persiapkan. Oke, hanya sekian yang dapat saya bagikan pada hari ini. Mohon bantuannya untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Jangan lupa juga di-share kepada kawan-kawan yang lain. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, hanya sekian yang dapat saya bagikan. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.